Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu di bawah lindungannya. Di video kali ini, saya masih akan merangkum sebuah film Korea tahun 2017, bergenre action, crime dan juga drama, yang berjudul A Special Lady. Film ini bercerita tentang kehidupan sebuah organisasi mafia. Seorang gangster wanita yang ingin keluar dan memulai hidup normal dengan anaknya. Keinginannya terhalang oleh konflik internal, di mana terjadi perebutan kekuasaan pada tubuh organisasi. Apakah dia berhasil mewujudkan keinginannya? Mari, kita mulai saja ke alur ceritanya. Tapi, sebelum dimulai, jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Terima kasih. Film ini diawali dengan penampakan sebuah hotel yang bernama Hotel La Tete di kota Seoul. Hotel ini merupakan milik organisasi mafia dengan nama perusahaan GC Group. Di hotel ini akan diadakan pertemuan para bos mafia. Sebelum pertemuan dimulai, semua ruangan dan kamar-kamar di hotel dibersihkan dan dirapikan. Tamu undangan atau mafia datang satu persatu. Mereka langsung menuju kamar hotel yang sudah disiapkan. Di dalam kamar, mereka disediakan gadis-gadis seksi untuk berskidi papap. Skidi papap pun terjadi di setiap kamar. Saat mereka melakukan skidi papap di kamar masing-masing, tanpa mereka ketahui, aksi mereka direkam oleh kamera tersembunyi. Semua aksi tersebut terpantau di sebuah ruangan. Rekaman skidi papap itu akan digunakan untuk pemerasan. Dan orang yang bertanggung jawab atas semua itu adalah Special Lady Na Hyun Jung. Manis, cool, sadis. Orang nomor 2 di organisasi mafia GC Group. Rekaman skidi papap pun mulai digunakan. Pemerasan dilakukan, satu persatu mafia tersebut terpaksa menandatangani surat persetujuan. Tapi, ada dua mafia yang tidak mau menandatangani surat persetujuan itu. Yang pertama adalah Chief Yang. Dan yang kedua adalah Jaksa Choi. Pertemuan para mafia dimulai. Bos besar datang, dia adalah Bos Kim. Orang nomor 1 di GC Group, yang menguasai kota Seoul. Saat pertemuan berlangsung, para mafia yang terdiri dari CEO perusahaan, kepolisian, jaksa dan lain-lain, hanya bisa mengamini semua perkataan Bos Kim. Karena sudah menandatangani surat persetujuan. Scene berpindah pada seorang pria. Pria itu adalah Lim Sang-hon. Orang nomor 3 di organisasi mafia GC Group. Lim merupakan seorang gangster yang kejam. Lim ditugaskan untuk menangani Chief Yang, salah satu mafia yang tidak mau menandatangani surat persetujuan. Lim sudah mencoba memeras Chief Yang dengan rekaman skidi papapnya. Hanya saja Chief Yang orang yang keras kepala. Dia tahu posisinya kuat, sehingga dia tidak mau menandatangani surat tersebut. Karena dia merasa dia adalah orang yang sangat berguna bagi GC Group selama ini. Akhirnya Lim membawa Chief Yang ke suatu tempat. Tempat itu mereka sebut peternakan. Di sana Lim menyiksa Chief Yang. Karena saking keras kepalanya, akhirnya Lim mencor kedua tangan Chief Yang dengan semen. Dan meninggalkannya, sambil memberi waktu kepada Chief Yang untuk berubah pikiran. Setelah itu, Lim melapor kepada Bos Kim tentang tugasnya menangani Chief Yang. Lim berkata akan membungkus Chief Yang dalam beberapa hari. Mendengar itu, Bos Kim membalas perkataan Lim. Berikan Chief Yang waktu selama yang dia butuhkan. Karena dia merupakan orang yang sering membantu GC Group. Ternyata, apa yang diyakini Chief Yang adalah benar. Dia merupakan orang yang sangat berguna bagi GC Group. Mendengar perkataan Bos Kim itu, Lim memperlihatkan raut wajah kecewa dan dongkol. Scene berpindah pada Na Hyun Jung. Dia ditugaskan untuk menangani Jaksa Choi, mafia kedua yang tidak mau menandatangani surat persetujuan. Jaksa Choi pun datang menemui Na Hyun Jung. Di sini, Jaksa Choi menegaskan pada Na Hyun Jung bahwa dia bukanlah orang yang gampang diajak kerjasama. Saya tidak bisa dibeli, dan saya tidak bernegosiasi, katanya. Na Hyun Jung membalas perkataan Jaksa Choi. Dengan santai dan manis dia berkata, ini bukan pembelian atau negosiasi.
Ini adalah pemerasan. Sambil menyodorkan rekaman skidi papap Jaksa Choi dengan wanita yang bernama Wei. Wei merupakan salah satu anak buah kesayangan Na Hyun Jung. Mendengar perkataan Na Hyun Jung, Jaksa Choi mulai merasa terancam. Di kantornya, Jaksa Choi marah dan kesal. Dia mulai berniat ingin menghancurkan organisasi mafia GC Group. Rapat kembali dilakukan. Saat rapat sedang berlangsung, tiba-tiba seorang mafia memasuki ruangan rapat. Pria itu bernama Kong Myung. Berasal dari perusahaan GM Industries. Dia merupakan anak mafia yang menguasai kota Incheon. GC Group yang menguasai Seoul selama ini tidak akur dengan GM Industries yang menguasai Incheon. Dia memberanikan diri memasuki ruang rapat, karena sudah memberikan proposal kepada Lim. Hanya saja Lim belum memberitahu Bos Kim. Bos Kim pun marah, dan berkata kepada Lim, organisasi kita tidak berurusan dengan senjata dan narkoba. GC Group merupakan organisasi mafia yang tidak berkaitan dengan senjata dan narkoba. Sedangkan GM Industries adalah mafia senjata dan narkoba. Di dalam mobil, Na Hyun Jung mengobati luka di kepala Lim sehabis mendapat pukulan dari Bos Kim. Mereka berdua merupakan dua orang gangster yang sangat akrab. Na Hyun Jung berkata kepada Lim, agar berhati-hati dengan orang-orang Incheon. Di sini dapat diketahui bahwa Lim sangat menyukai Na Hyun Jung. Di siang hari, setelah selesai latihan menembak, Na Hyun Jung dijemput oleh Bos Kim. Di sini, kita mengetahui bahwa Bos Kim dan Na Hyun Jung memiliki hubungan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ju Hwan. Ju Hwan belum mengetahui kalau ibunya adalah Na Hyun Jung, karena Bos Kim sengaja merahasiakannya. Bos Kim dan Na Hyun Jung ingin menjauhkan anak mereka Ju Hwan dari kehidupan mafia. Ju Hwan akan pulang ke Seoul setelah pendidikannya di Singapura berantakan. Na Hyun Jung pun tidak sabar menanti kedatangan putranya. Na Hyun Jung siap-siap untuk menjemput putranya. Dia pun mencari pakaian yang cocok untuk digunakan. Tak berapa lama, anak buah kesayangannya Wei datang. Di sini Na Hyun Jung bercerita kepada Wei bahwa dia ingin pensiun, dan memulai hidup normal dengan putranya. Keesokan harinya, Na Hyun Jung pergi menjemput putranya ke bandara. Dengan gugup dan senang dia menghampiri putranya. Ju Hwan yang belum mengetahui kalau Na Hyun Jung adalah ibunya, dengan santai mengacuhkannya. Dia hanya mengetahui kalau Na Hyun Jung adalah sekretaris ayahnya. Di lain pihak, Jaksa Choi yang tidak terima dengan perlakuan Na Hyun Jung terhadap dirinya, terkait rekaman skidi papap, mulai melakukan siasatnya. Dia menemui Lim dan menghasutnya. Jaksa Choi berkata kepada Lim, bahwa Bos Kim sedang menyiapkan anaknya Ju Hwan untuk menggantikan posisinya. Anda tidak akan pernah berada di atas, kata Jaksa Choi. Dia juga memberitahu Lim apa yang tidak diketahui oleh Lim selama ini. Bahwa Bos Kim dan Na Hyun Jung memiliki hubungan. Na Hyun Jung adalah ibu dari Ju Hwan. Lim yang sangat menyukai Na Hyun Jung setelah mendengar itu menjadi marah. Selama ini dia dibodohi oleh Na Hyun Jung. Ternyata Na Hyun Jung adalah wanita simpanan Bos Kim. Lim mulai memperlihatkan gelagat emosi. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Lim pun pergi menemui Na Hyun Jung dan mengatakan apa yang dia rasakan. Dengan nada marah, dia memberitahu Na Hyun Jung bahwa dia sangat menyukainya dan menginginkannya. Na Hyun Jung hanya mendengarkan saja. Dia pun melampiaskan kemarahannya dengan membunuh Chief Yang. Lim mulai berkeinginan mengambil alih pucuk pimpinan dari Bos Kim. Dia menerima tawaran kerjasama dari Jaksa Choi. Rencana pengambil alihan kekuasaan pun dimulai. Keesokannya, Lim kembali membawa Kong Myung ke Seoul. Kong Myung pun kembali mengajukan proposal kerjasama antara GC Group dengan GM Industries. Na Hyun Jung langsung menolaknya. Di sini, Na Hyun Jung mulai merasakan gelagat aneh dari Lim. Keinginan Lim mulai tercium oleh Na Hyun Jung. Na Hyun Jung pun menyuruh anak buahnya untuk selalu menjaga Bos Kim. Rencana pengambil alihan kekuasaan dari Bos Kim dimulai. Lim dan Jaksa Choi juga mengajak Kong Myung dalam rencana tersebut. Kong Myung akan menangani Na Hyun Jung, Lim akan menangani Bos Kim. Sedangkan Jaksa Choi akan mengurus La Tete, karena dia menginginkan video rekaman skidi papapnya. Setelah rapat mafia selesai, Na Hyun Jung menemui Bos Kim. Dia memberitahu Bos Kim tentang kekhawatirannya akan Lim. Dia meminta Bos Kim untuk berhati-hati.
Jaksa Choi mulai menangani Hotel Latete. Dia menganiaya anak buah perempuan Na Hyun Jung, demi menemukan video rekaman skidi papapnya. Di lain sisi, Lim mulai menjalankan rencananya. Dia meminta Bos Kim untuk datang ke Hotel Latete untuk menemui Jaksa Choi. Bos Kim yang awalnya ragu untuk ikut, akhirnya mau pergi menemui Jaksa Choi. Na Hyun Jung yang mengetahui itu, langsung menemui putranya. Dia meminta putranya untuk pergi ke ruangan rahasia, jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu. Setelah itu, dia pergi menuju Hotel Latete. Karena dia yakin Bos Kim dalam bahaya. Dalam perjalanan, dia dihadang oleh anak buah Kong Myung. Perkelahian terjadi, di mana akhirnya Na Hyun Jung ditangkap oleh Kong Myung. Sementara itu, Bos Kim mulai merasakan gelagat aneh dari sopirnya saat perjalanan menuju Hotel Latete. Ternyata benar, sopirnya berniat membunuhnya. Perkelahian antara Bos Kim dan sopirnya terjadi, di mana akhirnya Bos Kim berhasil membunuh sopirnya. Tak berapa lama, Lim pun datang dengan santainya. Bos Kim yang sudah menyadari kalau Lim ingin membunuhnya dan mengambil alih posisinya bertanya kepada Lim. "Apa yang kau lakukan terhadap sopirku?" Lim menjawab, "Saya menculik dan mengancam saudara perempuannya." Bos Kim pun dengan pasrah dibawa ke hutan dan dibunuh oleh Lim. Di tempat lain, di sebuah mobil, Kong Myung menyekap dan menyiksa Na Hyun Jung. Sesaat kemudian, Lim datang dan membunuh Kong Myung, beserta anak buahnya. Di depan Na Hyun Jung, Lim tidak dapat berbuat apa-apa, karena dia sangat menyukai Na Hyun Jung. Dia berkata kepada Na Hyun Jung bahwa dia telah membunuh Bos Kim. Setelah Lim pergi, anak buah kesayangan Na Hyun Jung yang bernama Wei datang. Dia mencoba menyelamatkan Na Hyun Jung, hanya saja itu tidak mudah. Perkelahian terjadi antara Na Hyun Jung dengan anak buah Lim. Dalam perkelahian itu, mengakibatkan Wei meninggal. Sementara Na Hyun Jung berhasil kabur dengan luka yang sangat parah. Setelah kejadian itu, Lim datang bersama Jaksa Choi. Lim ingin menyerahkan Na Hyun Jung kepada Jaksa Choi. Melihat Na Hyun Jung tidak ada, Jaksa Choi marah kepada Lim dan meminta Lim untuk mencari Na Hyun Jung dan menemukan CD rekaman skidi papapnya. Melihat reaksi dari Jaksa Choi, Lim pun marah dan ingin membunuhnya. Pemakaman Bos Kim dilakukan. Ju Hwan hanya mengetahui kalau ayahnya meninggal karena pendarahan. Sementara Na Hyun Jung hanya bisa menyaksikan pemakaman Bos Kim dari kejauhan. Na Hyun Jung yang khawatir akan keselamatan putranya, menyusun rencana untuk membawa putranya keluar dari Seoul melalui laut dengan menggunakan perahu. Di kediamannya, Ju Hwan pergi ke ruangan rahasia yang diperintahkan oleh Na Hyun Jung. Dia kebingungan, antara mendengarkan perkataan Jaksa Choi atau mendengarkan perintah Na Hyun Jung yang dia tahu hanya sebagai sekretaris ayahnya. Jaksa Choi memberitahu Ju Hwan bahwa ayahnya meninggal bukan karena pendarahan, tapi dibunuh oleh Na Hyun Jung demi mengambil alih pucuk pimpinan. Ju Hwan pun mengajak Na Hyun Jung bertemu di sebuah taman. Di malam hari, pertemuan pun terjadi. Di sini Ju Hwan baru mengetahui kalau Na Hyun Jung adalah ibunya, setelah diberitahu oleh Na Hyun Jung. Sesaat kemudian Jaksa Choi muncul. Ternyata Ju Hwan datang tidak sendiri, tapi mengajak Jaksa Choi. Ju Hwan bertanya kepada Jaksa Choi, apakah benar Na Hyun Jung ibunya? Jaksa Choi membenarkannya. Tatkala Ju Hwan sulit menerima kenyataan, tiba-tiba Jaksa Choi menodongkan pistol dan menghajar Na Hyun Jung. Kekesalannya dia lampiaskan pada Na Hyun Jung sambil meminta rekaman skidi papapnya. Tak terima ibunya dihajar, Ju Hwan menusuk Jaksa Choi dari belakang. Tak berapa lama, Lim datang dengan membawa anjing yang langsung mengejar dan membunuh Jaksa Choi. Lim menawarkan kepada Na Hyun Jung untuk menjadi pendampingnya. Dia memberi waktu kepada Na Hyun Jung untuk memikirkan tawaran itu. Selagi Na Hyun Jung memikirkannya, dia akan menahan Ju Hwan. Keesokannya, Na Hyun Jung pergi menyelamatkan anaknya yang ditawan oleh Lim. Dengan gaya yang manis, cool, tapi sadis, dia menghabisi semua anak buah Lim.
Setelah selesai dengan anak buah Lim, dia pun menemui Lim. Saat bertemu, Lim malah melamarnya dan meminta untuk hidup bersamanya. Di sini Na Hyun Jung berkata kepada Lim, bahwa dia ingin keluar dan memulai hidup normal dengan putranya. Lim yang sangat menyukai Na Hyun Jung tidak bisa menerimanya. Lim ingin mengakhiri semuanya di sini. Dia pun menembak Na Hyun Jung, tapi Na Hyun Jung lebih cepat dari dia. Lim pun akhirnya mati di tangan Na Hyun Jung. Setelah selesai, Na Hyun Jung pergi menuju dermaga, tempat yang sudah dia rencanakan untuk membawa putranya keluar dari Seoul. Hanya saja, sebelum sampai di dermaga, Na Hyun Jung meninggal karena pendarahan yang banyak. Film diakhiri dengan penampakan Ju Hwan. Ternyata Lim membebaskan Ju Hwan dan mengirimnya ke dermaga. Terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya terhibur dengan rangkuman film mafia ini. Sekali lagi, jangan lupa mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya.